Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Fadila. Saya dari kelas H dengan NIM 2203055020056. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih tata laksana gizi buruk pada balita. Baik, langsung saja. Pada pemulihan anak gizi buruk memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan. Namun perawatan di layanan rawat inap dapat dilakukan sampai tidak ada komplikasi medisnya. Pemulihan gizi hingga berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan lebih dari -2 sampai dengan atau lila lebih dari 12,5 cm. Balita gizi buruk akan menjalani 4 fase. Fase stabilitas dan transisi untuk balita gizi buruk yang perlu layanan rawat inap. Sedangkan fase rehabilitas dapat dilakukan pada pelayanan rawat jalan. Lebih jelasnya, yuk kita bahas apa aja sih 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama itu ada fase stabilitas, yang kedua itu ada fase transisi, yang ketiga itu ada fase rehabilitas, dan terakhir itu ada fase tindak lanjut. Dan pada fase kedua yaitu fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilitas ke fase rehabilitas dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilitas. Dan selanjutnya itu fase ketiga, fase rehabilitas. Pada fase ini dapat diberikan layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tubuh, pemberian energi sebesar 150 sampai 200 kilokalori kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 dan RUF. Bertahap ditambah makanan yang sesuai dengan berat badan umumnya yang berlangsung selama 2 sampai 4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapatkan F100 atau RUTF. Pemantauan pada fase rehabilitas dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Dan selanjutnya itu yang keempat adalah fase tindak lanjut. Fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tubuh kembang dengan memberikan makanan keluarga dan memberikan makanan tambahan pemulihan PMDV. Baik, selanjutnya itu ada 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Yang pertama itu mencegah dan mengatasi hipokalemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipokalemia jika kadar gula darah kurang dari 3 mmol
mol per liter atau kurang dari 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memberikan kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoklemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa. Dan langkah kedua itu mencegah dan mengatasi hipoklemia. Pada suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama hipoklemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian atau selimut. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi yaitu dengan memberikan resemol yang terbuat dari oralit yang diencerkan, gula pasir, larutan elektrolit dan mineral mix dan air. Pemberian oralit pada anak gizi buruk harus diencerkan 2 kali agar kadar natrium menjadi lebih rendah untuk menghindari terjadinya retensi air, edema, dan gagal ginjal. Gula-gula diberikan untuk menambah energi dan mencegah hipoklemia. Larutan elektrolit atau mineral mix diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral seperti kalium, magnesium, kufur, dan zinc. Apabila anak diare, diberikan resimol setiap kali diare. Untuk anak usia kurang dari 2 tahun, 50-100 ml setiap kali diare. Untuk anak lebih dari 2 tahun diberikan 100-200 ml setiap kali buang air besar. Selanjutnya itu yang keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Tata laksananya yaitu untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang sudah tergantung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam F75 atau F100 atau resomal. Kemudian itu gunakan larutan resomal untuk rehidrasi. Jangan menggunakan obat edema dengan uretikum. Pemberian natrium berlebihan dapat menyebabkan kematian. Yang kelima, mengobati infeksi. Tata laksanaannya yaitu berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotika dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotika merupakan lanjutan dari pengobatan sebelum dirawat inap. Imunisasi campak. Jika balita berusia lebih dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan, imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan syok. Imunisasi termasuk imunisasi campak pada balita gizi buruk diberikan sebelum anak pulang dari tempat perawatan atau fase rehabilitas. Yang keenam itu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilitas dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitas, zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat gizi makro sama dengan penjelasan sebelumnya. Bila balita gizi buruk mendapatkan RUTF dengan konsumsi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplemen zat gizi mikro lagi kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata atau ada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir. Maka
maka balita diberi suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai dengan umurnya. Yang ketujuh, memberikan makanan untuk fase stabilitas dan transisi yang diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Dan yang kedelapan, memberikan makanan untuk tumbuh kerja pada fase rehabilitas terjadi refleksi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Yang kesembilan, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit. Dan yang terakhir atau yang ke-10, persiapan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan rawat anaknya. Kriteria sembuh dari sisi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan lebih dari -2 sampai dengan atau lila lebih dari 12, cm dan tidak ada pitik atau edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh atau sesuai dengan kriteria di atas, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang 1 kali per minggu pada bulan pertama dan 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua. Selanjutnya lagi 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai dengan program PPI atau program pengembangan imunisasi. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.